Oke Ibu, jadi kita dari SMA N3 Bandung, tepatnya di kelas 11 kelompok 3 pelajaran PKWU ingin mewawancari Ibu terkait tentang kewirausahaan Ibu. Kita izin dulu sebelumnya Bu ya, izin bertanya tentang ntar ada beberapa pertanyaan yang kita terkait untuk kewirausahaan juga. Jadi untuk yang pertama ini dengan Ibu Anti. Nah, jadi Ibu untuk pertanyaan yang pertama ini kan untuk membuka suatu usaha itu kita butuh kayak dorongan yang kuat ya Bu ya, butuh motivasi juga. Nah, latar belakang Ibu untuk membuka usaha ini sendiri itu apa sih? Kalau saya nih kebetulan saya kan usaha utamanya sebenarnya bukan toko kue. Kalau saya memang backgroundnya di developer gitu, di perumahan. Cuman karena saya punya properti di sini, terus akhirnya ya udah kan tempatnya kita manfaatin nih gitu. Kita manfaatin apa? Kebetulan saya punya temen yang dia memang dari dulu udah hobinya bikin kue, jago bikin kue. Kebetulan teman SMP tuh. Nah akhirnya ada satu lagi teman saya, kalau dia jaringannya banyak, temennya banyak. Jadi punya banyak kegiatan, jadi dia linknya banyak. Nah akhirnya kita ya udah, saya punya tempat, kamu bisa bikin kue, yang satu lagi punya jaringan nih gitu ya. Akhirnya kita berkolaborasi deh, kita ini aja bikin sesuatu usaha yang semuanya udah punya bisa menguntungkan untuk kita semua. Nah dibuatlah kita toko kue gitu. Jadi untuk latar belakang sendiri emang karena ada kesempatan gitu. Kesempatannya ada gitu. Oke, untuk ininya berarti benar tadi untuk backgroundnya sendiri berarti tentang kesempatan yang ada, terus juga karena emang dari si sistem kerjasamanya juga kayak saling profit gitu. Saling melengkapi ya. Saya punya apa, kamu punya apa, yaudah kita gabung nih, join, jadi supaya istilahnya bagi-bagi beban juga kan gitu. Jadi kalau usaha dari nol banget dikerjain sendiri itu pasti berdarah-darah, maksudnya bisa, cuman pasti kan effortnya butuh sesuatu yang besar ya. Tapi kalau kita bisa bagi-bagi nih kepalanya bagi banyak orang, tenaganya bagi juga, jadi akan lebih nggak terlalu berat gitu. Selama ini apa yang udah Ibu lakuin buat menyukseskan usaha ini? Oke. Awalnya sih saya sebenarnya untuk usaha ini tuh waktu itu kan bangunannya belum jadi nih. Kita sebelum bangunan jadi ini, karena bangunan ini agak lama juga, kita ngebangun 2 tahun. Jadi sebelum bangunan ini jadi, kita ngenalin dulu nih serayu itu apa sih gitu. Jadi kita mulai jualannya online. Jadi kalau online kan sebenarnya lebih effortnya juga lebih, maksudnya biaya yang dikeluarin nggak terlalu banyak, karena kan kita di rumah ya gitu, misalkan di rumah, terus udah gitu nggak harus tiap hari datang ke toko gitu. Jadi dimanapun kita bisa kerjain gitu loh. Akhirnya memang tujuannya untuk memperkenalkan nih supaya orang tuh tahu serayu itu apa sih. Jadi kita jalan tuh 2 tahun tuh memperkenalkan serayu, sampai akhirnya kita udah punya pelanggan yang tetap gitu loh. Nah setelah toko jadi, baru kita punya offline store-nya gitu. Jadi orang tuh makin lebih percaya lagi kan kalau udah ada toko. Jadi orang bisa datang lihat kayak gitu. Nah jadi yang pertama tuh sebenarnya kita lebih memperkenalkan sih serayu itu apa. Jadi supaya orang tuh minimal udah tahu gitu, oh serayu itu ini ya, oh inilah ini. Jadi mereka pas waktu ada toko buka tuh nggak nol banget lah gitu istilahnya. Kalau sekarang lebih aktif yang masih di online atau yang offline? Dua-duanya. Karena kalau online juga sebenarnya orang kan kadang sekarang malas datang juga ya. Banyak orang yang udah pengen duduk santai tapi pengen dikirim gitu apa-apa. Jadi memang penting kalau sekarang dua-duanya, offline iya, online iya. Jadi sama-sama saling melengkapi lah gitu. Selama ini tuh Ibu pernah mengalami jatuh bangun nggak dalam membuat usaha ini? Ya pastilah, kalau yang namanya usaha apalagi dari nol itu harus udah siap-siap untuk susah dulu gitu ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau yang namanya usaha itu pasti lancar, pasti senang. Dan biasanya kalau yang usaha itu memang cenderung dia harus berjuang ya, karena capek. Tapi kalau misalkan orang kantor kan sebenarnya
lebih nggak juga sih sebenarnya, setiap itu ada suka dukanya ya. Cuman kalau orang usaha itu karena kita yang harus bergerak, jadi kitanya yang harus banyak mikir kan, jadi harus dipikirin gitu dari nol sampai A sampai Z, itu harus benar-benar dipikirin tuh apa, jadi harus aktif kalau yang usaha sendiri. Karena kan kepalanya kita gitu, sementara kalau kita kerja di orang kan kita tinggal ikutin aja kan apa disuruhnya seperti apa. Cuman kalau usaha sendiri tuh benar-benar harus tahu kita harus ngapain gitu. Modal awalnya berapa ya buat buka usaha ini? Modal awalnya saya dulu itu masing-masing cuman karena offline itu sebenarnya nggak ada modal sama sekali gitu loh. Modalnya maksudnya modal yang besar ya, properti kan nggak ada, apa-apa nggak ada. Jadi kita cuman modal waktu itu setiap orang cuman masukin duit 5 juta. Jadi bertiga itu cuma 15 juta. 15 juta buat apa? Kita cuman buat ngemodal beli-beli packing gitu ya, packing. Karena kalau yang lain sih nggak ada. Yang lain itu kan paling kue juga kan sebenarnya kita selain teman saya yang bikin, kita juga ngambil dari orang-orang, dari siapa-siapa tuh yang bikin. Dan jadi sistemnya kita kalau ada pesanan baru kita bikin. Jadi sebenarnya nggak ada modal, karena kalau ada pesanan kan udah pasti dibeli. Jadi uangnya beli ya kita pakai ini, nanti langsung dapat untung gitu loh. Nah, tapi setelah toko buka, tentu kan ada operasional ya. Operasional itu kan walaupun bangunannya nggak nyewa, tapi kan ada biaya bulanan yang harus diituin, air, listrik gitu, sama pegawai. Jadi yang mau untung atau nggak untung tetap harus dikeluarkan gitu biayanya. Terus untuk makanan yang dijual itu pesan sendiri semua? Sebagian. Jadi sebagian ada yang kita bikin sendiri. Jadi yang signature-nya lah ya makanannya. Apa tuh kalau di kita itu tiramisu, terus udah gitu ada puding-puding. Nah sisanya itu kita dari teman-teman juga nih yang biasa bikin, mereka masukin namanya konsinyasi ya. Konsinyasi itu dia titip sama, terus udah gitu nanti bagi hasil sama kita. Kalau untuk makanan yang sering orang beli itu apa? Kalau di sini itu kan karena kue jajanan pasar, jadi banyaknya itu untuk snack box itu. Jadi misalkan kalau ada acara-acara rapat, meeting atau misalkan jalan-jalan tuh, jadi kita banyaknya pesennya snack box. Jadi isinya berapa biji macam-macam kue basah sama kue yang modern juga ada sih, puding kayak gitu-gitu ya. Gue pernah membuka event atau booth. Pernah waktu itu alumni ITB farmasi bikin acara reuni akbar gitu, kita ikutan karena kan kebetulan kita anak-anak ITB jadi ikutan. Terus pernah di acara basket gitu, anak SMA Tamanati gitu ya, kita ikutan juga gitu. Penghasilan per bulannya berapa nih? Kalau ini kita itu rata-rata sekarang itu kan per bulan perharinya kurang lebih 3 juta ya, jadi hampir 3 juta sampai 4 juta lah. Jadi karena kita tokonya juga buka setiap hari, jadi kurang lebih antara 100 sampai 120 juta per bulan. Jadi intinya kalau usaha, intinya satu harus harus mau dilakuin sendiri dulu kalau awal. Jadi jangan suka nyuruh orang lain kalau usaha. Jadi kamu bener-bener menguasai dari A sampai Z gitu. Jangan sampai kamu nggak tahu gitu. Jadi bisa dikerjain sendiri kalau ada apa-apa. Nah nanti setelah tahu tuh semuanya dan udah mampu bayar pegawai, barulah misalkan hire orang. Jadi ngebantu istilahnya ya, bukan mereka yang kerjain tapi ngebantu gitu loh. Tapi semua ilmunya tuh harus ada di kepala kita sendiri. Jadi nggak dibohongin orang lah istilahnya gitu. Oke Bu, berarti tadi juga sekalian dikasih tips and trick ya Bu, untuk kita kalau mulai usaha itu lebih fokus ke ilmu kita dulu, perbanyak dulu, baru kita mungkin gain trust, kayak nyari kepercayaan orang lain juga. Karena emang penting sih untuk usaha itu kita harus punya modal seenggaknya gitu ada di pikiran kita buat bisa ngejalanin nanti ke depannya. Oke Bu, makasih Bu untuk wawancaranya. Oke deh, sip, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya, bagi-bagi informasinya. Mudah-mudahan nanti kayaknya seru kok usaha itu, yang penting. Tapi memang kalau usaha itu nggak segampang yang difikirkan, tapi sebenarnya menyenangkan gitu. Menyenangkan kenapa? Karena satu, kitanya juga bisa mempekerjakan orang ya gitu. Jadi orang lain bisa ikut kerja, bisa ikut dapat rezeki di kita gitu. Barokah lah. Kasih ya. Iya Bu, makasih Bu.